seperti yang disebut Irfan 96 ini. Apakah nama saya masuk di situ? Ada kira-kira yang berani memberikan ke saya uang dan saya terima. Pak Lanyala menyatakan bahwa Abang adalah seorang pengkhianat. Saya menyampaikan, Pak Ketua, Pak Lanyala, saya barusan ditelepon oleh Pak Andi Ihsan, panjang lebar tapi intinya Bapak merekomendasikan supaya dia menggantikan saya di dalam paket. Terus yang kedua, saya terima percakapan Bapak, WA antara Bapak dengan Ibu Elpiana. Bapak mengancam Ibu Elpiana untuk mengganti. Tetapi kalau tidak, Ibu Elpiana tetap mau, ya tidak apa-apa, berarti saya yang diganti oleh Andi Ihsan. Dengan ini saya menyatakan ikhlas menerima keputusan itu. Dan saya menyatakan tidak lagi bergabung dengan paket Bapak. Abang disebut-sebut sebagai otak dari penambahan adanya reses di DPD RI yang kemudian berpengaruh terhadap pengeluaran di APBN. Pak Aropik minta istrinya Pat untuk datang ke saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat ini tengah menjadi sorotan publik seiring dengan dua kasus yang mengemuka terutama di berbagai media massa. Untuk itu langsung dari kantor DPD RI bersama kami telah hadir Abang saja ya Bang Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD yang juga disebut-sebut berada di pusat sengkarut ini. Selamat bertemu dengan pemirsa kami, sobat-sobat Madilog, Bang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, sahabat-sahabat Madilog. Bang, langsung saja. Ya. Abang disebut-sebut sebagai otak dari penambahan adanya reses di DPD RI yang kemudian berpengaruh terhadap, katakan saja, pengeluaran di APBN. Apa benar seperti itu? Pertama saya menyampaikan bahwa reses itu adalah mekanisme yang sudah berlaku dan diatur di dalam undang-undang, termasuk di dalam undang-undang MD3. Ya. Jadi kalau disebut ada yang mengotaki, saya kira itu tidak perlu karena itu sudah sebuah mekanisme. Memang saya melihat ada yang mempertanyakan kenapa ada reses di akhir 2024. Ya, karena memang reses itu bagi DPD sebagaimana DPR itu 4-5 kali dalam 1 tahun. Jadi bisa 4, bisa 5, itu terserah. Kalau mau 4 tidak masalah, kalau mau 5 juga tidak masalah. Yang masalah kalau dipaksakan 5 kali padahal DPR sedang melakukan sidang pembahasan undang-undang di ibu kota. Nah, itu tidak boleh ada sidang di daerah. Nah, karena akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Karena harus dipanggil pulang anggota itu untuk bersidang. Tapi sepanjang tidak ada sidang di daerah, itu sah-sah saja. Diadakan reses. Ya, karena itu sekalipun sah, DPD tidak bisa serta-merta melakukan begitu saja. Harus ada izin prinsip dari Kementerian Keuangan. Karena itu cross-check-nya itu bukan hanya dengan kesekjenan di DPD, tetapi juga dengan Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan sudah memberikan izin prinsip untuk pelaksanaan reses itu. Karena itu membuktikan bahwa tidak ada masalah. Bahkan bisa meminta klarifikasi dari kedua belah pihak, baik itu kesekjenan DPD maupun ke Kementerian Keuangan. Di undang-undang yang tadi Abang sebutkan, MD3 itu, dikatakan bahwa reses DPD itu harus mengikuti reses DPR. Sementara setahu saya DPR tidak melakukan penambahan di reses ini, dan itu yang kemudian dipertanyakan sebagian kalangan. Tidak ada kata harus.
tapi boleh mengikuti DPR. Sebaliknya DPR juga boleh mengikuti DPD. Oh, Kalau timbal DPD balik itu iya bisa timbal ya? balik boleh. DPD 5 kali, DPR mau ikut bersama-sama 5 kali boleh. Nah, DPR 5 kali, DPD mau ikut, atau DPR 4 kali, DPR juga mau sama, DPD juga mau sama dengan DPR 4 kali itu. Nggak ada klausul yang menyebutkan harus sama persis dengan DPR. Kalau DPR 4 kali, maka DPD juga harus 4 kali, nggak ada. Atau mungkin ini yang kemudian membuat perbedaan interpretasi dari Abang dan kawan-kawan, katakan seperti itulah Iya. gampangnya, dan kelompok atau kalangan yang kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang tidak lazim, tidak legal karena tadi tidak mengikuti resesnya DPR. Apakah seperti itu? Nggak ada. Kita masing-masing punya kesekjenan. Ya, Iya. Undang-Undang MD3 itu ada kesekjenan masing-masing lembaga tinggi negara, DPR dan DPD. Begitu pula MPR. Iya. Iya. Jadi nggak ada yang mengharuskan bahwa harus sama, ikut DPR. kecuali. Nah, ada kecualinya. Iya. Jika DPR sedang melakukan sidang pembahasan undang-undang di ibu kota. Nah, itu tidak boleh kita lakukan di daerah. Karena itu tadi implikasinya ada. Bila dilakukan daerah, maka kita harus menghadiri sidang tersebut dan itu menimbulkan pembiayaan. Oke, dengan kata lain Abang dan kawan-kawan lah itu merasa bahwa apa yang dilakukan sah dan wajar. Dilakukan sah, wajar, bahkan ketika sudah keluar izin prinsip dan kita tidak melakukan, itu bahkan bisa menjadi sebuah pelanggaran. Rekening reses itu DPD itu kemudian dikunci atau diblokir oleh Kementerian Keuangan dan kemudian harus melibatkan orang di luar DPD untuk membukanya. Mungkin bisa dibuka ke publik. Itu bukan rekening reses. Jadi memang selalu ada kebiasaan, ada anggaran-anggaran yang diblokir sebelum jelas penggunaannya apa. Nah, itu saya pimpinan badan anggaran dulu, dan saya yang mengusulkan supaya ada efisiensi itu bisa dilakukan pemblokiran sampai betul-betul detail apa keperluan anggaran itu. Nah, bahkan termasuk efisiensi seperti yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang ini, juga waktu saya di Banggar, saya juga mengusulkan, utamanya waktu Pak SBY jadi Presiden pertama. Kenapa? 2004. Itu dulu Pak SBY langsung kita lakukan review anggaran. Nah, termasuk dengan alasan karena ada tsunami di Aceh. Kita lakukan review. Dan setelah dilakukan review, hasilnya itu kita tempatkan di keranjang umum. Yang direview tadi bisa kita kembalikan untuk dialokasikan sejumlah yang dipangkas, bahkan bisa lebih. Kalau ada proposal menarik, ya sama dengan Pak Prabowo ini, saya juga diskusikan dengan beliau, saya sampaikan. Itu sangat sah, bahkan lebih dari 10%. Beliau sangat sedikit saja yang dia review, hanya 10%, 306 triliun. Dulu zaman itu? Zaman itu kita lebih besar, karena begini, ada kecenderungan menilai kebocoran anggaran itu sampai 30%. Jadi kalau melakukan review, apalagi presiden baru kan, Pak Prabowo bukan dia yang menyusun anggaran sebelumnya. Yang menyusun anggaran pemerintah sebelumnya, dan DPR sebelumnya. Jadi sama-sama berkepentingan. DPR berkepentingan untuk review, pemerintah juga berkepentingan untuk review. Kami pun di DPD berkepentingan untuk dilakukan review itu supaya betul-betul anggaran ini mendukung kebijakan strategis presiden, terutama untuk pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ini adalah kesempatan terbaik buat kami dan buat publik untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Iya, silakan. Kalau misalnya penjelasannya seperti yang tadi Abang katakan, jadi orang luar yang katakan saja membuka mengetuk pintu Kemenke agar rekening ini pemblokiran ini jalan, itu tidak ada. Tidak ada, karena untuk apa peran orang luar? Mekanisme seperti itu mekanisme biasa. Ngapain saya gunakan orang luar? Kedekatan saya dengan Bu Sri Mulyani sejak tahun 2007. Iya, dan kami memimpin badan anggaran ketika beliau menjadi Menteri Keuangan itu kami bisa membangun komunikasi yang baik untuk menyusun program-program kerakyatan. Pak Sufmi Dasko misalnya.
Ada peran Pak Sufmi Saya, Dasko yang ketua DPR itu untuk saya kira tidak ada kalau terkait wakil dengan ketua anggaran nih, wakil ketua Iya, DPR. betul. Kita sama-sama pimpinan lembaga tinggi negara, kita menjalin hubungan yang baik, ya Betul. terus terang bukan hanya dengan Pak Sufmi, dengan Mbak Puan pun kita punya hubungan, dengan Pak Ahmad Musani ketua MPR, saya punya hubungan yang baik, Betul. dengan wakil-wakil ketua itu teman-teman saya, kolega saya, bahkan kebanyakan junior saya. Pada saat pemilihan pimpinan DPD, Ya. itu disebut-sebut bahwa Bang Tamsil ikut menyeberangkan, katakan saja, 26 orang dari kubu Pak Lanyala, kubu Pak Sultan Najamuddin. Apakah benar Abang berada pada, katakan saja, menjadi pemimpin dari eksodusnya 26 orang itu? Jadi gini, saya itu awalnya masuk di dalam paket Pak Lanyala. Saya sama-sama. Ya. Sama. Nah, saya kira saya tidak perlu bercerita dari awal, tapi kemudian setelah saya di paket itu, ya saya sudah mulai berinteraksi secara dekat dengan beliau. Betul. Kami berdiskusi, ya ada hal-hal yang beliau lakukan, saya beri masukan. Pak, ini sebaiknya kita low profile aja. Nah, kita tidak perlu mengganjal lawan kita dengan aturan-aturan yang kita paksakan. Nah, termasuk waktu beliau memimpin sidang itu, saya juga menyampaikan, ini anggota ini teman-teman kita semua. Jangan ada yang kita perlakukan seperti lawan. Jadi, saya tidak setuju kalau itu dipaksakan aturan yang dalam persepsi kita hanya menguntungkan kita. Beliau tidak ingin Bu Ratu masuk. Bu Ratu Hemas? Bu Ratu Hemas. Karena beliau menganggap Ratu Hemas itu pernah disanksi oleh DPD. Dan dia mau menggunakan sanksi itu. Saya bilang, jangan Pak. Itu sanksi periode sebelumnya. Jauh. Ini periode baru. Beliau sudah terpilih kembali. Jangan lagi digunakan itu sanksi. Ayo kita fair-fair aja bersaing. Siapapun yang terbaik itu yang menang. Bahkan kalau Bapak mau, kembalikan sistem pemilihan seperti yang dulu saja. Nggak usah paket. Nanti setelah itu muncul paket kalau mau paket. Jangan diawali dengan paket. Jangan top down. Tapi bottom up kita bikin. Pilih dulu paket. Siapa yang dikehendaki oleh di bawah ini untuk paket ini. Atau mau langsung juga boleh. Tapi dia langsung komentari. Kalau langsung, itu yang ketua bukan saya. Itu Pak Tamsil yang ketua. Karena dia anggap bahwa saya punya pendukung ini di daerah lebih banyak. Di sini itu ada afiliasi-afiliasi kepartaian, ada afiliasi organisasi. Saya sebut sajalah. Orang PKS misalnya ada 12 di DPD. Ada 9 di Sumatera. Ada 3 di tempat saya. Jadi tidak sepi ya dari ini juga ya. Ada afiliasi partai, ada afiliasi organisasi. Kami di sini ini lebih 30 orang. Dan itu teman-teman dekat saya semua karena saya pernah menjadi ketua Kahmi. Kemudian saya punya relasi dengan teman-teman The Golkar, dengan Bahlil saya dekat. Dengan Gerindra ada Bambang Hendriadi saya dekat. Dengan PDIP ada Bambang Pacul saya dekat. Banyak lagi yang lain. Karena kami ini membangun relasi dan tidak pernah putus sejak dari tahun 2000 sampai sekarang. Sejak masa reformasi sampai sekarang itu terjalin hubungan itu. Sama dengan Mas Darmawan, kita berteman dari tahun 2002. Iya, betul. Iya, 2002, 2005 di Tempo, berapa di Republika. Kalau dalam versi Pak Lanyala, paket itu adalah keharusan undang-undang. Apakah seperti itu memang benar? Oh tidak, itu tatib yang disusun terakhir. Sebelumnya kan beliau terpilih bukan karena paket. Iya, itu. Nah, saya usulkan itu, tapi itu tadi penolakannya. Kalau begitu, Tamsil yang ketua, bukan saya. Saya bilang, Pak, kalau itu pemilihannya mau diteruskan dengan cara seperti yang lalu. Tapi kalau mau dimodifikasi, tetap ada paket, tapi paketnya muncul belakangan. Setelah terpilih orang-orang yang dipandang terbaik, misalnya 8 orang,
dari daerah. Bersatulah mereka dalam Baru paket. mungkin 2 paket. Iya betul. Karena 8 atau 12 terpilih, mungkin 3 3 paket. paket. Iya. Nah, silakan pembentukan paket setelah itu. Nah, dia nggak mau itu. Padahal waktu kami berdiskusi itu ada Pak Nono ngangguk-ngangguk. Menerima pendapat saya. Ada Pak Bustami kemarin saya ketemu. Yeah. Dia menyampaikan juga, Bang, kalau yang Abang usulkan dulu itu paling ideal. Pembentukan itu. Kita semua setuju. Yang apa namanya? Ada yang campuran ini. Yang campuran itu. Ada Pak Limansori. Nah, begitu pula dari tim yang menyusun tatip. Mendorong juga seperti itu. Tapi beliau memaksakan itu. Akhirnya direspon oleh yang lain. Oke, itu aja. Apa saja. Mau paket, mau langsung, mau apa. Kita ikut. Pak Lanyala mau. Bang, Pak Lanyala menyatakan bahwa Abang adalah seorang pengkhianat. Apakah sebab yang tadi atau ada sebab-sebab lain yang lebih spesifik? Beliau yang paling pantas untuk menjawab itu karena saya merasa tidak berada dalam posisi layak untuk disebut sebagai pengkhianat. Siapapun di dalam pemilihan ini saya kira tidak ada yang kita bisa kategorikan pengkhianat. Karena ini mekanisme biasa. Ya, saya berdiskusi dengan dia, masukan-masukan saya dia tidak terima, saya serahkan ke dia. Kalau tidak terima, ya berarti kita harus siap menerima kekalahan. Dia tersinggung dengan pernyataan saya itu. Dia bilang, tapi tidak di depan saya. Di depan saya biasa aja. Setelah saya pergi, baru saya ditelepon oleh Pak Andi Ihsan. Ini Pak Lanyala mengamuk, marah ya. Saya ditelepon, saya diminta untuk menggantikan Abang. Gimana ini? Saya tidak setuju, saya tidak mau karena pasti kita kalah kalau saya yang gantikan. Nah, terus Ibu Elpiana juga, saya kirim ke Mas Reza itu screenshotnya itu, WA-nya. Dan disitulah kemudian saya menyampaikan, Pak Ketua, Pak Lanyala, saya barusan ditelepon oleh Pak Andi Ihsan, panjang lebar tapi intinya Bapak merekomendasikan supaya dia menggantikan saya di dalam paket. Terus yang kedua, saya terima percakapan Bapak, WA antara Bapak dengan Ibu Elpiana. Bapak mengancam Ibu Elpiana untuk mengganti. Tetapi kalau tidak, Ibu Elpiana tetap mau, ya tidak apa-apa. Berarti saya yang diganti oleh Andi Ihsan. Dengan ini saya menyatakan ikhlas menerima keputusan itu. Dan saya menyatakan tidak lagi bergabung dengan paket Bapak. Ini firm, Pak. Artinya ada baca aja WA-nya. Berarti baca. Bang Tamsil sebetulnya bicara dulu ketika akan keluar. Berdiskusi. Kita berdiskusi di rumahnya Pak Nono. Okay. Ada Pak Nono jadi saksi. Pak Nono cuma kaget karena saya pulang kenapa Pak Lanyala marah. Padahal menurut Pak Nono nggak ada yang perlu tersinggung dengan usulan saya itu. Okay. Nah, disitulah mulai ini. Padahal kami ini sudah deklarasi sebelumnya. Iya. Saya dengar juga itu yang sampai ada 92 pendukung kalau saya tidak salah. Ada 90 pendukung tapi tidak semua hadir waktu itu. Ada yang sudah tanda tangan, bahkan mungkin lebih sebelumnya pernah mencapai lebih. Dari 92 itu berapa banyak yang katakan saja ada andil Bang Tamsil untuk memasukkan? Apakah 26 itu atau lebih? Saya kira lebih. Karena yang keluar saja ketika saya sudah dikeluarkan, kan dia keluarkan saya dari grup. Begitu keluar, saya dikeluarkan bersama namanya Andri Singkaru. Andri Singkaru ini adalah tim saya yang paling di depan. Ya. Langsung 30-an orang lainnya menyusul keluar pada hari yang sama. Okay. Dari grup WA? Dari grup WA. Jadi tinggal 62 di dia itu setelah itu. Yeah. Dan berikutnya berkurang lagi sampai dia menjadi 56. Ya. Pak Lanyala mengatakan bahwa ke-26 orang ini tidak, katakan saja tidak per dio, tidak gratis ketika keluar, tapi di sana ada urusan transaksional. Enggak ada itu karena seperti yang saya katakan tadi, kita ini ada perkawanan yang terbentuk karena afiliasi partai, afiliasi organisasi dan macam-macam, dan mereka itu tidak mungkin mau dinilai dengan uang. Betul. Iya. Kami ini coba seperti yang disebut Irfan 96 ini. Apakah nama saya masuk di situ? Ada kira-kira yang berani memberikan ke saya uang dan saya terima? Ya. Saya kira enggak. Karena kami ini semua di DPD ini setara. Iya, kita tidak mau dinilai dengan uang. Gitu.
Dalam putusan pengadilan Setia Novanto, Abang disebut menerima antara 500.000 sampai 700.000 USD dari kasus EKTP. Bagaimana tanggapan Abang soal itu? Itu clear semua, tidak ada. Karena yang dia sebut itu keponakannya yang memberi itu, ponakannya mengaku tidak mengenal saya dan tidak pernah bertemu dengan saya. Itu clear di pengadilan, ditanya. Dan saya dicek, itu di cross check, pernahkah saya bertemu dengan Novanto di luar pertemuan resmi di DPR? Tidak ada. Pertemuan di rumahnya saya tidak ada, pertemuan di Hotel Mulia saya tidak ada, pertemuan di apartemen di Fatmawati saya tidak ada, di ruko mana saya tidak ada. Yang Semua melakukan cross check ini siapa? Pengadilan? Pengadilan. Pengadilan. Dan saya ada. Jadi Abang waktu itu dihadirkan juga di pengadilan? Hadir, yang memberikan kesaksian terutama terkait dengan satu lagi, ada orang yang menyebut nama saya dan ditanya, sejak kapan Anda mengenal Pak Tamsil? Pernah bertemu di mana dan kapan? Tidak pernah bertemu dengan saya. Itu namanya Afat Arofik. Oh, putranya Pak Arofik. Pak Arofik. Dan Golkar, kemudian Pak Arofik minta istrinya Pat untuk datang ke saya minta maaf. Karena ayahnya menyesalkan perbuatan anaknya, menyebut nama seseorang yang dia tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Dan saya tanya ke beliau, dia mengatakan disuruh oleh pengacaranya Pak Novanto. Tapi saya ketemu dengan pengacaranya Pak Novanto karena teman saya, sama-sama di SMA Parepare, adik kelas saya. Dia bilang tidak, mantan duta besar di ini. Bukan. Portugal. Dia mengatakan ke saya, oh itu tidak benar. Justru saya mendengar mau menyebut nama Abang itu, saya bilang jangan sebut nama orang kalau Anda tidak sebut. Termasuk saya hubungi karena dia sekretaris organisasi Kinonya Golkar ini siapa? Yang ketuanya itu Pak Priyo Budi Santoso. Apanya? Pak Ampi ya bukan? Bukan, kayak Soksi mungkin. Soksi ya. Pak ini menegur juga dia itu. Jadi itu enggak benar. Dan makanya saya juga bersumpah di situ dan diedarkan kemana-mana bahwa saya tidak melakukan itu. Tidak ada. Dengan kata lain, sebetulnya tidak ada yang harus dikonfirmasi tentang kasus itu ya? Tidak ada. Coba aja cek. Cek ke Pak Novel Baswedan. Betul. Ya. Cek ke Pak Abdullah Hemahua. Karena beliau yang memberi saya. Nama kamu itu cuma disebut-sebut. Ada orang yang sengaja merekayasa. Beliau menyampaikan saya. Saya bertemu Pak Abdullah Hemahua sama Pak. Dua orang yang saya sangat percaya di tubuh KPK itu. Betul. Itu. Iya. Nah, kalau Pak Novel Baswedan saya bertemu di Singapura waktu dia habis disiram itu. Iya. Nah, apakah hal-hal tadi atau ada hal-hal lain yang sangat memengaruhi ketidakharmonisan hubungan Abang dengan Pak Lanyala saat itu? Saya sebenarnya secara langsung tidak ada. Cuma waktu saya tinggalkan, baru saya tahu kalau dia marah ketika saya sampaikan masukan-masukan itu. Padahal semua menghargai masukan saya itu yang ada di sekitarnya, kecuali Fahru Rosi juga yang berkomentar, dia tidak setuju dengan itu, dia lebih setuju dengan Pak Nyala punya Fahru ini. Rosi Aceh? Ya Aceh, itu adik saya itu, sama-sama dari HMI juga itu. Itu. Ya itu aja yang malam itu, ada Pak Ali Mansori mengiyakan, ada Pak Bustami Sainuddin, Pak Bustami, kemarin saya ketemu di acara Marinir di Senen. Wah itu Abang usulan bagus banget dulu itu, mestinya itu yang dijalankan itu. Yang kalau mix itu, ini ya? Iya mix. Kalau itu kita jalankan, maka tidak perlu ada pergesekan kelompok. Iya. Abang sebetulnya menyesalkan terjadinya gesekan meskipun tidak aktual ya, tidak kemudian tampak lebih nyata di publik. Ada gesekan yang nyata. Ada. Ya waktu sidang paripurna itu yang mau pukul-pukulan. Oke. Dan itu yang saya bilang, saya betul-betul terganggu itu. Saya di Malaysia, saya tidak ikut rapat karena saya memimpin rombongan ke Malaysia. Saya saksikan di Malaysia itu. Waduh, saya bilang ini kita sangat sesalkan ini. Kenapa di forum
tertinggi dari Dewan Perwakilan Rapat Daerah paripurna, ini. Ada rapat paripurna, kemudian kacau. Hanya karena tidak piawai memimpin sidang, memaksakan kehendak. Itu yang saya sesalkan. Nah, Setelah pertemuan terakhir dengan Pak Lanyala itu, yang Abang katakannya mengajukan beberapa usulan, iya. yang kemudian tidak bisa diterima, tidak ada apapun, kecuali kemudian setelah Abang keluar, baru kemudian ketahuan ada sesuatu yang terjadi di sana. Pernah ketemu lagi dengan Pak Lanyala? Dia kirim WA ke saya. Dia minta maaf, yang dia maksud tidak seperti itu. Saya tidak. Jadi kalau Pak Tamsil keluar, bukan kami yang keluarkan. Itu Pak Tamsil yang keluar sendiri. Dan kami tidak ada persoalan dengan Pak Tamsil. Karena itu saya berharap Pak Tamsil kembali. Pak Nono juga menghubungi saya seperti itu. Saya bilang, sudahlah Pak, jalan aja. Toh, Tidak pernah ada lagi pertemuan setelah tidak itu? pernah ada pertemuan lagi. Saya membalas WA seperti, ya kan dalam WA-nya yang dikirim ke Bu Elviana kan saya tidak berharga sama sekali. Semua pendukung Pak Tamsil itu adalah pendukung saya. Silahkan, saya akan keluarkan. Ya udah, nggak apa-apa saya bilang. Nah, saya merasa tersanjung juga ketika dia mengatakan dia kalah karena saya keluar. Berarti dia punya apresiasi mestinya dengan saya, dengan kehadiran Abang saya sangat di situ. signifikan lah. Iya, dalam signifikan. persoalannya. Iya, karena dari 92 pendukung waktu saya masih sama-sama, ternyata kemudian menjadi 56 di dia. Dan kami yang mendapatkan 95. Di beberapa media mainstream itu mulai masuk soal soal dugaan adanya politik uang dalam pemilihan. Abang sendiri melihatnya bagaimana? Saya nggak melihat itu. Saya kan sebagai peserta, apalagi kalau disebut ada uang Sampai 13.000 ditaruh di ya? depan meja, di depan kamar. Iya. Wah, betapa rawannya itu. Orang lewat bisa ngambil itu. Iya, di depan kamar. Dan perlu diketahui, Ritz-Carlton itu tidak semua anggota menginap di situ. Bahkan saya bisa tegaskan, anggota yang menginap di situ, anggota yang mendukung Pak Lanyala yang lebih banyak. Karena sudah berpisah mengambil tempat lain itu. Saya tahu. Saya termasuk di situ, tapi ya saya memang sejak awal mengambil kamar sendiri di lantai paling atas di sana itu. Untuk menerima tamu-tamu saya kalau ada sekalian. Tentang kasus yang pertama, kita sebut saja yang pertama lah ya, soal soal tudingan bahwa ada permainan uang dalam pemilihan pimpinan DPD. Apakah ini cukup memengaruhi entah soliditas lah namanya, entah hangat atau panasnya suasana di DPD atau tidak sama sekali? Saya kira tidak. Saya malah bertemu dengan yang lain yang menyampaikan kita ini tidak ada mempersoalkan, kita ini tidak ada melihat yang seperti itu. Bukan hanya pendukung Najamuddin dengan saya, tapi juga pendukung Pak Lanyala. Saya ketemu. Ya, Pak Bustami salah satu contohnya saya ketemu. Pak Sarip Melvin saya ketemu. Pak Sarip Mbuaga saya ketemu. Datang ke rumah saya kemarin buka puasa. Semua berkomentar, tidak ada. Ya, lebih dari separuh orang yang kumpul di tempat saya ini, karena saya tiap hari mereka adakan buka puasa di rumah saya, di rumah dinas maksud saya. Itu tidak ada satupun yang ini mau reses dibahas, tidak ada yang bilang. Pak Nono sendiri ikut reses. Iya, Pak Nono, Ibu Elviana ikut reses. Berapa orang yang tidak ikut reses sebetulnya? Apakah hanya Pak Lanyala karena beliau sedang umroh? Saya dengar hanya beliau yang tidak reses, Pak Lanyala saja. Karena sedang umroh. Betul. Sedang umroh, kalau umroh ya tentu nggak bisa. Dan tidak bisa mengambil dana reses. Kasus yang kedua, itu kan sudah dilaporkan ke KPK. Kalau saya tidak salah, dan saya pernah membaca beberapa hari yang lalu bahwa KPK sudah memberikan respon. Akan menindaklanjuti dan lain sebagainya. Kalau lengkap. Kalau lengkap ya. Apakah sudah ada permintaan atau apapun dari KPK terhadap soal ini? Nggak ada sama sekali. Bahkan teman-teman ini tidak sabaran juga menunggu ini. Kita juga tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kalau nama kita disebut. Iya, saya tidak disebut. Nah, saya tanya yang lain, ada nggak yang disebut namanya? Tidak ada. Cuman disebut 96 orang. 96 orang itu siapa? 95 ya. 95 orang itu siapa?
95 orang itu kan jumlah yang banyak, lebih dari separuh itu. Para anggota DPD sebetulnya sangat siap untuk diminta pernyataan atau apapun diperiksa. Sebenarnya pernyataannya secara perorangan sudah dia sampaikan bahwa kami ini tidak ada menerima itu. Iya. Iya. Tadi kan yang kita agak ini aja cuman Pak Rafiq Al-Amri. Betul. Karena namanya dia disebut. Betul. Langsung menerima, disebut bahkan. langsung disebut. Nah, beliau sudah menjawab juga bahwa dia tidak menerima. Nah, beliau juga sudah hadir di. ya sudah. Saya sudah ikuti juga itu. Saya rajin mengikuti Madilog. Ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ajang klarifikasi buat publik juga. Iya. Kalau saya minta Bapak menegaskan kepada Sobat Madilog, sebetulnya dua perkara ini sama sekali tidak mengganggu DPD, begitu? Sama sekali tidak mengganggu DPD. Persoalan reses sama sekali kita sudah mendapatkan klarifikasi bahwa itu legal formal, tidak ada yang perlu disangsikan dengan itu. Itu memang kewajiban DPD untuk dijalankan. Itu. Kalau soal surat yang datang dari Kemenkyu ya, yang mengatakan bahwa rekening itu tidak bisa dibuka dengan bla 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 bla, itu bagaimana, Bang? Bisa saja, nggak ada masalah. Karena bisa jadi tidak bisa dibuka karena tidak jelas penggunaan anggarannya untuk apa. Tapi setelah diketahui bahwa mau menjalankan tugas konstitusional, tentu Kementerian Keuangan tidak beralasan untuk memblokir. Dia pasti harus buka. Iya, karena kalau tidak nanti dalam rapat akan dipertanyakan dalam rapat kerja. Betul. Iya. Reses tambahan ini menjadi salah satu, katakan saja, poin penting kampanye dari paket Pak Najamuddin. Kalau boleh saya minta. Saya kira kalau ada yang berpendapat seperti itu, yang paling mungkin untuk melakukan itu adalah incumbent. Incumbent lah yang paling mungkin untuk menjanjikan. Kami ini bukan incumbent. Oke. Dengan kata lain, Pak Lanyala ya? Kalau ada. Betul. Tapi saya juga tidak menduga bahwa beliau menjanjikan. Nah, karena ini tidak perlu kita janjikan. Kita ini semua sadar bahwa itu memang hak kita untuk bisa, kewajiban malah untuk kita harus lakukan. Pak Sultan Najamuddin bahkan sama sekali tidak menjanjikan adanya reses itu sebagai salah satu bahan kampanye. Paling tepat yang menjawabnya beliau. Tapi kalau saya ditanya, saya tidak pernah mendengar dia menjanjikan seperti itu. Okay. Jangan salah, saya belakangan baru masuk di dalam tim beliau, menjadi paket beliau. Lama dia menawarkan saya, setelah saya tidak dengan Pak Lanyala, dia datang ke tempat saya, membujuk saya untuk saya masuk di dalam tim. Apa yang membuat Bapak kemudian bergabung dengan Pak Sultan? Jadi ini orang, saya lihat ini pembawaannya tenang. Saya sudah menolak, masih datang, mengajak. Ayolah, Kanda, kita sama-sama. Dia panggil kakak saya, kita sama-sama membangun. Karena usia juga mungkin ini. Usia jauh terpaut, lebih muda dari saya. Nah, terus dia berterus terang, pendukung Kanda di Sumatera itu kan ada beberapa orang. Ya, saya memerlukan itu. Saya sebutlah misalnya Pak Abdul Hakim, itu ada orang yang militan mendukung saya. Tadi Ustaz Jelita ada, itu pendukung saya. Pak Muhammad Nuh dari Sumatera Utara pendukung saya. Pak Suhri dari Bengkulu pendukung saya. Pak Rias Saptarika dari Batam itu pendukung saya. Ini semua kami. Enggak, yang saya sebut ini yang disebut tadi kami semua. dan PKS ini tadi. Belum saya sebut yang kami. Nah, yang kami juga banyak, ada Pak Bastian kami, ada Ibu siapa anaknya Pak, menantunya Pak Kahar, sama-sama saya di Golkar itu kami. Banyak. Jadi itu yang saya bilang, kita ini membangun pertemanan dengan banyak pendekatan. Ya. Ya, saya berteman dengan yang saya sudah sebutkan tadi di awal. Publik kan mengenal Abang sebagai seorang tokoh di dunia aktivisme Islam. Selama berapa periode ya? Udah sekitar 5 periode. Oh iya. Hampir 5 periode di parlemen. Di ya. parlemen. 5 periode sudah 5 periode ya. Nah, selama hampir 5 periode, selama 5 periode itu, apakah Abang melihat ada, katakan saja, gejala atau kondisi yang
cukup signifikan dan menguntungkan Islam? Saya kira peranan parlemen itu memang sangat banyak memberi kontribusi untuk membangun kehidupan keagamaan yang lebih bagus. Jadi saya kira tidak bisa dipungkiri itu, undang-undang yang kita buat sangat ditentukan oleh parlemen, ya, meskipun DPD kewenangan untuk itu masih sangat lemah, tapi saya sekarang lagi membangun jaringan dengan beberapa pihak, dengan buruh. Saya bilang kalau ingin kita punya pandangan alternatif yang terbaik tentang undang-undang tenaga kerja, ayo kita bikin tanpa harus bergantung, harus itu menjadi pilihan DPR. Tapi kita hearing, kita ajak civil society untuk bersama-sama di kita, untuk memberikan dukungan akan hal itu. Jadi kalau kita lebih banyak di parlemen, pasti akan banyak memberikan keuntungan di dalam menata kehidupan. Bukan hanya kehidupan keagamaan, tetapi kehidupan berbangsa. Ini bisa kita lakukan dengan baik. Karena itu saya membuat sekolah legislatif, saya membuat sekolah politik, saya mengajak anak-anak muda isi ruang-ruang politik yang ada. Saya teringat dengan pesan Pak Natsir, kalau Anda jadi politisi, berdakwalah melalui jalur politik. Tapi kalau Anda dai, jangan lupa, Anda berpolitik melalui jalur dakwah. Jangan sampai Anda sebagai dai punya pilihan yang tidak mengemban misi dakwah dan misi kebangsaan. Nah itu pesan almarhum yang saya selalu ingat. Berkaitan dengan Buya Natsir, seberapa dekat Abang dengan Buya almarhum? Pertama kali saya ke Jakarta, saya langsung menemui beliau. Karena saya dapat rekomendasi dari Profesor Dr. Halide ketika saya melapor, saya mau ke Jakarta, Prof. Ya udah, kamu ketemu dengan seseorang di Jakarta, tinggal itu satu-satunya orang jujur di Jakarta. Itu dia bilang. Makanya Pak Natsir saya temui, saya sampaikan, tertawa dia. Dan memang itu teman saya itu suka berlebihan tentang dan sangat saya. sederhana ya. Iya, sederhana. Bang, ini berkaitan dengan DPR dan hubungan antara DPR dengan publik, dengan rakyat ya. Ada yang mengatakan bahwa terutama masa-masa periode kemarin, 2019-2024, itu adalah masa-masa, maaf, paling buruk dalam hubungan DPR dengan rakyatnya. Terutama ketika muncul beberapa legislasi-legislasi yang kurang mendukung publik. Misalnya soal Omnibus Law ya, Cipta Kerja. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi Abang katakan, bahwa Abang juga membangun hubungan dengan buruh dan lain sebagainya. Apakah ada rencana untuk katakan saja mengamandemen lah, atau misalnya meniadakan, mengganti dengan yang lebih baik undang-undang yang bagi banyak orang cukup menyengsarakan ini? Betul. Salah satu di antaranya keputusan MK yang mengeluarkan undang-undang ketenagakerjaan dari Omnibus Law. Ini kita langsung respon. Buruh saya sudah buat tim bersama-sama. Kita akan lakukan FGD, Focus Group Discussion, untuk membicarakan ini. Meskipun dalam prolegnas ini bukan kewenangan DPD, tapi saya minta kita jangan terjebak pada istilah kewenangan. Ayo kita bikin yang terbaik untuk buruh, untuk rakyat. Begitu pula dengan undang-undang yang lainnya. Saya sudah minta kami fokus bersama-sama, yang utama terkait dengan pendidikan, terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, terkait dengan upaya mendorong ada moratorium supaya high skill tenaga kerja bisa diterima di Saudi. Ya, karena saya pernah memimpin menjadi ketua kerjasama parlemen Saudi dengan Indonesia. Saya tahu betul bagaimana Saudi menginginkan ada tenaga kerja dari Indonesia. Yang high skill tadi. Iya, tapi yang high skill yang kita dorong itu. Ya, ini lepas dari urusan etis atau tidak etis ya. Abang sedang berada di DPD. Tapi pada saat itu, mengapa teman-teman di DPR dengan begitu relatif gampang memuluskan bergulirnya undang-undang Omnibus Law ini? Kalau dalam pandangan orang dalam, meskipun berada di kamar sebelah. Ya. Bukan hanya Omnibus Law, hampir seluruhnya. IKN juga katanya. IKN, undang-undang keuangan, undang-undang APBN. Bahkan kadang-kala saya melihat DPR tidak diajak bicara untuk memutuskan itu. Itu memang
sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kira saya sudah minta ke Pak Prabowo yang seperti ini jangan terjadi lagi. Ya, karena ini terkait juga dengan kepemimpinan di masa lalu. Betul. DPR tidak diajak bicara. Dengan kata lain, apa namanya, bukan aspirasi ya, usulan. Iya. Usulan itu datangnya dari pemerintah. Iya. Tapi bagaimanapun kan legislasi terjadi di DPR. Iya. Apakah mungkin, kita bicara mungkin aja, Iya. apakah mungkin terjadi pemaksaan atau apapun namanya atau penyanderaan yang membuat DPR tidak bisa lain kecuali mengesahkan? Contohnya Undang-Undang IKN. Masa cuma diumumkan saja, saya mau pindahkan ibu kota. Kalau DPR mau, maksud saya begitu. Itulah pertanyaan saya juga. Kawan-kawan saya ini kenapa mau? Dulu waktu saya di DPR tidak bisa seperti itu. Ya, ya mungkin itulah yang dibilang dulu legislative heavy. Kita kuat secara legislatif. Kalau yang kemarin ini Eksekutif heavy. executive heavy. Mau nambah utang, mana pernah dibicarakan dengan DPR? Ujung-ujungnya ketahuan utang sekian. Itu apakah karena legislatif, ya tadi legislatif terlalu kuat tadi, atau DPR-nya lemah dan melemahkan diri? Melemahkan diri. Sebenarnya ada beberapa persoalan yang kita hadapi. Dulu juga MPR dipotong lehernya itu kan yang menyerahkan diri dia. Dari Iya, lembaga betul. tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara kan itu kan. Semua dipangkas. Ini tidak boleh terjadi lagi. Karena memang saya bilang Presiden ini harus melakukan reorientasi untuk kembali menguatkan parlemen. Abang, ya kalau saya lihat foto di sana, Bang cukup dekat dengan dulu calon mungkin ya Bang ya? Atau sudah jadi presiden? Sudah, tapi belum dilantik. Belum dilantik. Masih menteri. Iya. Abang dekat dengan beliau, dengan presiden Saya saat ini. waktu beliau menjadi ketua HKTI, saya salah seorang ketua. Waktu dia ketua umum. Di Himpunan Kerukunan Tani. Kerukunan Tani Indonesia. Jadi termasuk ketika mau dikudeta, saya tetap bersama dengan dia. Nah, cuman yang terakhir terus terang, saya tidak menjadi pendukung dia. Saya pendukungnya Mas Anies ya lalu. Okay. Nah, tetapi sebelumnya 2 periode berturut-turut saya mendukung dia. Dan presiden tahu itu? Saya tahu, saya beritahu. Oh tidak apa-apa Mas Samsil, dia bilang. Dia panggil Mas ke saya, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, saya sekarang bersama presiden, saya dari dulu mengenal Anda dan saya tahu perjuangan Anda. Iya, tolong bantu saya. Saya mau menjadi presiden yang dicintai dan mencintai rakyat. Saya tidak mau di dalam masa kepemimpinan saya ada rakyat yang tersakiti oleh saya, ada rakyat yang kelaparan, ada rakyat yang susah mendapatkan pekerjaan. Dengan segala pengetahuan, kerekatan di mana kedekatan yang begitu intim di masa lalu itu, Abang yakin nggak beliau akan sebagaimana beliau di masa lalu berani untuk katakan saja menghabisi semua yang kotor-kotor di negeri ini? Tapi pasti ada strategi untuk itu. Dan saya percaya dia akan lakukan. Niatnya ada? Niatnya ada. Dia sudah menyampaikan kepada saya. Saya sungguh-sungguh. Usia saya sudah 73 atau 74 waktu itu dia sebut. Saya tidak tahu kapan Allah akan memanggil saya. Tapi kapanpun saya dipanggil, saya sudah harus dengan tegas menyatakan diri saya sudah siap untuk itu, karena saya akan meninggalkan legasi sebagai presiden yang cinta rakyat tadi itu. Oke, soal cinta rakyat, soal tidak ingin rakyat tersakiti dan lain sebagainya. Beberapa pekan terakhir justru yang beliau lakukan seolah-olah. Itu baru seolah-olah. Iya, seolah-olah paradok dengan yang beliau katakan. Beliau mengundang beberapa pengusaha yang beberapa diantaranya sedang menyakiti rakyat paling tidak. Pak Aguan. Saya kira dia senasihati, saya kira, supaya berhenti menyakiti rakyat. Iya. Jadi jangan kita mispersepsi tentang itu. Saya tetap positif. Saya kira dia panggil itu untuk menasihati. Sama dengan yang sebelumnya. Tahu nggak? Yang ngoplos BBM ini sebelumnya dia sudah sampaikan. Berhenti dan kembalikan uang negara. Kalau kau tidak kembalikan, saya pasti bertindak. Itu berapa lama sebelum kasus ini mencuat? Mungkin 1 bulanan apa berapa? Karena dia sudah tahu semua ini. Ini semua ini konglomerat, ini semua oligarki ini dia tahu apa konglomerat hitamnya banyak. Hitam ini dia tahu semua. Dia cuma ingin kau mau kembalikan diam-diam, kita maafkan.
Ya, meskipun ada yang mempersoalkan itu tidak boleh. Ya, tapi itu kan langkah persuasif yang dia ingin lakukan dan saya mengapresiasi. Saya tahu itu sudah sinyal yang dia sampaikan. Sama dengan ketika dia berteriak hidup Jokowi, saya tidak melihatnya teriakan itu sebagai teriakan yang betul-betul dukungan yang penuh kesungguhan. Karena di sisi lain orang semua balik juga ke Jokowi melihat ketika dia mengatakan semua yang korupsi, koruptor saya akan tindak tanpa pandang bulu. Orang menengok ke beliau. Tanpa pandang bulu apakah ini juga termasuk yang disebut? Okay. Jadi ya betapa seolah presiden ini begitu terlalu menghormati pendahulunya yang ya dituding punya banyak sekian kesalahan itu bagaimana tuh, Bang? Dari sisi itu tidak perkawanan seberapa. Abang dengan presiden. Itu tidak seberapa. Yang memecat dia apresiasi, dia beri penghargaan yang luar biasa. Pak Wiranto lah ya. Sebutlah Pak Wiranto, sebutlah Pak Hendro Priyono, sebutlah Pak Agung Gumelar. Iya, betul. Coba ikuti pernyataannya selama ini apa tentang beliau. Tapi bagaimana sekarang beliau menempatkan dia? Meskipun bahasanya Pak Mahfud MD itu cara dia memperlakukan dan sekaligus menghukum orang-orang yang pernah melakukan gitu. Tapi kalau saya, ya saya melihatnya ikhlas. Saya sama dengan penilaiannya Gus Dur. Orang yang paling ikhlas memimpin Indonesia itu ya Prabowo. Artinya, Abang masih melihat di tengah generasi muda menyatakan Indonesia gelap, Abang masih melihat ada setitik cahaya terang? Saya melihat kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini justru tidak sejalan dengan pernyataan bahwa Indonesia gelap. Dulu kita curiga makan bergizi gratis itu adalah sesuatu yang tidak realistis. Tapi tahu nggak, dengan membangun 50.000 dapur, itu sama dengan menyediakan 10 juta tenaga kerja. 10 juta tenaga kerja ini berdampak loh. Yang dikira tidak. Dia berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, berdampak terhadap pengusaha kecil daerah, peternakan. Saya punya teman-teman punya peternakan ayam. Sekarang itu dibeli semua ininya dan dibayar tidak. Punya beras, punya apa itu semua masyarakat laku. Nelayan, hasil nelayannya. Jadi ini satu. Nah, belum lagi dengan yang lain. Ada demonstran menelpon ke saya. Mas Tamsir, bilang sama Pak Prabowo itu, kita juga ini mau hidup demonstran. Jangan semuanya diambil oleh dia. Upah buruh langsung dinaikkan 6,5%. Itu kan berlebihan. Selama ini hanya 1-2%. Sekarang saya ajak buruh demo, tidak ada lagi yang mau. Coba. Upah minimum dinaikkan. Gaji guru honorer, tunjangan honorer dinaikkan. Guru sekarang kalau kita ajak demo tidak mau. Kecuali terakhir ini karena ada keputusan Kementerian PAN itu menunda. Itu mulai lagi guru itu mau bergerak. Makanya saya bilang, ini keliru ini. Kenapa harus ditunda? Itu jalankan aja. Tidak seberapa dibandingkan proyek IKN itu. Gaji guru itu. Nah, kemudian utang para petani diputihkan. Bahkan Kementerian UMKM. Siapa yang mau ikut membangun usaha-usaha kecil langsung direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan dari bank. Ini luar biasa. Ya. Artinya beliau masih lah on the right track lah ya. Masih. Hanya persoalannya mungkin beliau berhadapan seberapa parah sih sebetulnya warisan yang dihadapi beliau ini. Pertanyaan terakhir, Bang. Itu memang yang kita ini. Warisan ini yang parah ini yang harus dia benahi. Termasuk menempatkan SDM yang masih kelihatan. Saya tahu ada beberapa orang yang tidak sejalan dengan dia, tapi karena penghormatannya terhadap pendahulunya, meskipun pendahulunya ini dia tahu banyak kesalahannya, tapi ya dia tetap mungkin dengan strateginya sendiri masih melakukan itu. Saya tahu itu banyak. Makanya ini yang diragukan, kayak Danantara orang meragukan. Kenapa? Betul. Karena orang lama yang masih tetap di situ. Kenapa dia tidak tempatkan orang yang betul-betul profesional? Saya sudah sampaikan kepada beliau, Pak, kalau mau mendapatkan kepercayaan masyarakat yang lebih luas, tiru kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz begitu dia menjadi khalifah,
Tidak ada rakyat yang ditagih pajaknya, yang tidak ditagih zakatnya. Dia datang berbondong-bondong menyerahkan karena dia percaya kepada pemimpinnya. Pemerintah cuma 1,5 tahun, namanya sampai kepada kita saat ini. Kita saat ini. Dan tidak ada satu orang pun yang menerima zakat di masa pemerintahannya. Bang, makasih sekali. Saya Ya. sudah diingatkan bahwa waktu kita habis. Sayang sekali, barangkali kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Dan Insyaallah, ngobrol lebih lama. kapan-kapan saya berkunjung ke Juanda. Terima kasih. Sobat Mandilog, saya rasa saya tidak harus menyimpulkan apa-apa yang tadi kami bicarakan. Silakan endapkan, silakan pula mengambil keputusan sendiri, karena saya yakin kita semua sudah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.